Beberes rumah yang kumuh kotor setelah ditinggal mudik lebaran. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Rasanya baru kemarin kita ketawa ketiwi makan opor sambil silaturahmi, tapi pas pulang ke rumah dan buka pintu, disambut sama pemandangan yang bikin tensi mendadak naik melebihi harga cabai di pasar. Fenomena rumah kumuh pasca mudik ini emang sudah jadi tradisi tahunan yang lebih pasti datangnya daripada THR Lebaran. Apalagi kalau baca artikel di media online yang bilang kalau stres pasca mudik itu nyata adanya karena tumpukan cucian dan debu yang sudah setebal kasur 7 lapis. Kita perlu bahas ini biar nggak kena mental sendirian, karena jujur saja, rumah yang kotornya estetik gara-gara sisa pesta itu butuh strategi perang yang lebih matang daripada ngerencanain menu prasmanan buat keluarga besar kemarin. Tanda pertama yang menyambut kita dengan sangat tidak ramah adalah tumpukan cucian kotor yang tingginya sudah menyerupai Gunung Merapi sebelum meletus. Berisi baju-baju penuh keringat, hasil perjalanan jauh, dan sisa noda santan yang sudah mengering permanen. Ini bukan cuma soal baju kotor ya Bun, tapi aroma khas sisa keringat dicampur parfum yang sudah basi itu benar-benar menguji kesabaran iman kita sebagai menteri. Kebersihan rumah tangga yang tanpa gaji, tapi penuh pengabdian. Contohnya nih, pas kita mau nyuci, baru sadar kalau sisa deterjen di rumah habis karena lupa beli sebelum mudik, akhirnya cuma bisa bengong depan mesin cuci sambil meratapi nasib yang sungguh tragis ini. Masuk ke tanda kedua, kita bakal ketemu sama sisa-sisa amunisi lebaran di meja tamu yang bentuknya sudah tidak karuan lagi. Mulai dari toples isi rengginang hancur, sampai sisa remahan nastar yang sudah diinvasi oleh koloni semut hitam. Kursi sofa yang tadinya rapi, sekarang penuh noda lengket bekas sirup atau tumpahan bumbu rendang dari anak. Keponakan yang kemarin mainnya terlalu semangat, sampai lupa daratan. Bayangin aja Bun, kita harus gosok itu noda sambil ngebayangin muka ipar yang kemarin tumpahin makanan, tapi cuma bilang, "Oh maaf ya mbak, rasanya pengen banget kasih dia sapu, biar sekalian ikut kerja bakti massal di rumah kita." Tanda ketiga yang bikin elus dada adalah kondisi dapur yang tampak seperti habis kena hantaman badai tornado. Penuh dengan piring-piring berminyak yang tertinggal karena kita terburu-buru berangkat mudik kemarin. Sisa-sisa bahan makanan di kulkas juga mulai melakukan protes dengan mengeluarkan bau-bau ajaib yang bikin kita mikir, apakah ini sisa daging atau sudah berubah jadi spesimen penelitian biologi baru? Rasanya mau masak air saja malas banget karena harus nyingkirin tumpukan panci yang keraknya sudah sekeras batu karang di pantai selatan. Benar-benar sebuah pemandangan yang sangat tidak estetik buat konten media sosial manapun. Lanjut ke tanda keempat, yaitu lantai rumah yang rasanya lebih kasar daripada amplas bangunan karena lapisan debu halus yang masuk lewat celah. Pintu selama rumah ditinggal kosong melompong tanpa penghuni. Kalau jalan tanpa sandal, rasanya kayak lagi terapi refleksi tapi versi menyiksa. Apalagi kalau tiba-tiba kaki kita menginjak sisa mainan anak atau tutup botol minuman yang terselip di balik karpet ruang tamu. Ini tuh beneran bikin emosi jiwa ya Bun. Baru juga mau selonjoran istirahat, malah harus narik kabel vacuum cleaner yang panjangnya minta ampun dan beratnya kayak bawa beban hidup yang tidak kunjung usai. Tanda kelima yang sering terlupakan tapi sangat nyata adalah kondisi kamar mandi yang sudah berubah warna dari putih bersih menjadi kuning kecoklatan karena air yang mengendap terlalu lama selama kita pergi. Lumut-lumut tipis mulai tumbuh dengan suburnya di sela-sela keramik. Seolah-olah mereka mengadakan pesta pora sendiri, merayakan ketidakhadiran kita selama seminggu penuh di rumah ini. Belum lagi kalau ada aroma bau got yang naik ke permukaan, rasanya rumah impian yang kita dambakan sudah berubah total. Jadi rumah hantu
yang sangat menyeramkan bagi kesehatan mental dan hidung kita semua sebagai ibu rumah tangga. Tanda keenam sekaligus yang terakhir adalah tumpukan sampah plastik bekas, hantaran atau kardus-kardus paket lebaran yang masih nangkring manis di sudut ruangan, seolah-olah mereka adalah dekorasi interior terbaru. Kita seringkali terlalu lelah buat langsung memilah sampah ini. Alhasil mereka numpuk saja di sana, sampai bikin jalanan di dalam rumah jadi sempit kayak gang kelinci di Jakarta yang penuh lika-liku. Contoh paling nyata itu saat kita mau jalan ke dapur saja harus lompat-lompat dulu, menghindari tumpukan kardus, kue kering yang isinya sudah kosong melompong tapi masih sayang kalau mau dibuang, karena mikirnya nanti bisa buat tempat barang lain. Melihat semua kekacauan ini memang bikin kita pengen balik lagi ke kampung halaman saja, biar nggak perlu lihat rumah yang sudah kayak gudang pecah belah begini. Tapi ya mau bagaimana lagi? Namanya juga risiko bahagia. Keadaan rumah yang berantakan ini sebenarnya adalah bukti kalau kemarin kita sukses merayakan kemenangan dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang tersayang, meskipun harganya adalah pegal linu di seluruh badan. Anggap saja sesi bersih-bersih ini sebagai olahraga kardio gratisan, biar lemak-lemak jahat dari sisa opor dan rendang kemarin bisa luntur bersama cucian piring yang numpuk di wastafel dapur kita itu. Kita harus tetap optimis ya Bun, karena rumah yang kembali bersih nantinya bakal memberikan kedamaian hati yang tidak bisa dibayar dengan apapun, termasuk dengan diskon belanjaan di mall sekalipun. Mari kita hadapi satu persatu, mulai dari tumpukan baju dulu, lalu lanjut ke lantai. Sampai akhirnya rumah kita kembali wangi dan nyaman buat rebahan sambil scrolling handphone lagi tanpa gangguan. Ingat ya, ibu yang bahagia adalah kunci rumah tangga yang harmonis. Jadi jangan terlalu stres, lihat debu. Cukup kerjakan pelan-pelan sambil dengerin musik favorit atau dengerin gosip artis terbaru biar nggak kerasa capeknya. Besok pagi pasti rumah kita sudah kembali kinclong dan rapi seperti sedia kala. Seolah-olah tidak pernah ada perang dunia ketiga di ruang tamu kita yang sempit tapi penuh kenangan indah. Lebaran ini. Jadikan momen beberes ini sebagai cara kita mencintai rumah sendiri. Tempat di mana kita bakal kembali berjuang mengumpulkan pundi-pundi rupiah buat bekal mudik di tahun-tahun yang akan datang. Tetap semangat para pejuang kebersihan rumah tangga. Kalian semua adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang luar biasa hebatnya dalam menaklukkan sisa-sisa keganasan perayaan Lebaran tahun ini. Jadi, mau mulai dari tumpukan mana dulu nih yang mau kita eksekusi bareng-bareng biar cepat selesai dan bisa santai lagi. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.